Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lintang Putri Estiarto dari Universitas Bina Insani. Saya adalah peserta pekerti gelombang 8 2024 Universitas Bengkulu. Hari ini saya akan membawakan video real teaching dengan materi dasar-dasar perpajakan dalam mata kuliah pengantar perpajakan. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai kelasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan pertama kita ya. Ada yang tahu nama saya? Oke, nama saya Lintang Putri Estiarto. Ada yang tahu umur saya berapa? Benar. Oke, saya kelahiran 2000. 25-nya nanti akhir tahun. Di sini udah ada ketua kelas belum? Siapa? Oke, siapa namanya? Mbak Intan. Oke. Nama kita mirip. Oke. Sebelum kita memulai perkuliahan, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya memimpin. Oke, terima kasih Mbak Intan. Hari ini kita akan membahas dasar-dasar perpajakan di mata kuliah pengantar perpajakan. Ini capaian pembelajaran kita. Yang pertama, mahasiswa memahami konsep dasar perpajakan termasuk definisi, fungsi, dan unsur-unsur pajak. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan fungsi pajak, syarat pemungutan pajak, dan hukum pajak. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis pajak, sistem pemungutannya, dan tarif pajak. Teman-teman semuanya bawa HP kan? Sekarang kita buka kelas point semuanya. Di web, di Safari atau apa namanya, Google, Chrome. Kelas point. Kelas point. Atau bisa scan barcode? Bisa? Ini sekalian buat absen ya teman-teman. Jadi semuanya silahkan. Ya, nggak apa-apa. Oke. Kodenya ini 19211. 19211. Udah semua? Hah? Udah masuk? Oke. Udah? Sudah? Oke. Kenapa? Nggak punya kuota? Oh, kirain nggak punya kuota. Oke, kita mulai aja ya. Udah 20 partisipan.
Saya absen sekarang. Suci Ramadhani. Kintan. Alivia. Rian. Rega. Amol. Siapa Amol? Arnold. Sorry. Muhammad, siapa nih? Muhammad Wahyu ya? Oke. Lepi Ardiansyah. Oke. Cynthia. Abi. Arfiansyah. Rido. Sama ya? Oke. Kok ada dua lepinya? Iqbal. Leviana. Oke. Muhammad siapa ini? Muhammad Irgi. Ada yang belum dipanggil? Siapa namanya? Oh, di atas. Oke. Intan. Oke. Intan Putri. Siapa lagi? Udah masuk? Oke. Oke, udah masuk semua ya? Nah, yang udah absen saya kasih bintang untuk award. Nanti di akhir perkuliahan, kalau bintangnya paling tinggi saya kasih hadiah. Oke, sebelumnya ada yang tahu nggak pajak itu apa sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sekarang buka kelas poinnya, isi. Pajak itu apa menurut kamu? Nanti, nih, sekarang. Kok nggak ada ya? Ada nggak? Saya kasih waktu 1 menit. Di situ ada waktunya. Kok suara kecil banget ya? Wih, panjang benar. Nih, ini kopas di mana ini? Ayo, 3 detik lagi. Oke, udah 1 menit. Saya close. Yang Oke, yang udah jawab saya kasih bintang. Saya kasih bintang. Tadi siapa yang belum jawab? Ada yang mau jawab ke depan? Nanti saya kasih bintang. Kalau nggak ada yang mau, saya spin. Tuh, siapa? Siapa itu? SR. Siapa ini? Oke, boleh jawab. Tadi jawabnya apa? Ya, boleh. Ya.
Oke. Oke, pinter. Bener ya? Saya kasih bintang. Nah, jadi apa sih pajak itu? Nah, di sini ada dua pengertian. Yang pertama menurut para ahli, yang kedua itu menurut undang-undang. Nah, menurut Adolf Wegner 1901, pajak adalah kontribusi yang diminta oleh pemerintah melalui kekuatan hukum sebagai pemenuhan kewajiban masyarakat terhadap negara untuk membiayai kebutuhan umum. Kemudian ada juga ahli dari Indonesia nih, Rohmat Sumitro 1998. Katanya pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang dapat dipaksakan tanpa jasa timbal balik langsung. Kemudian menurut undang-undang, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi pajak itu adalah kontribusi kita sebagai warga negara kepada negara untuk membantu negara membangun fasilitas-fasilitas atau untuk membantu subsidi, kemudian bansos, seperti itu. Nah, ini dasar pemungutan pajak. Yang pertama itu dasar konstitusi. Dasar konstitusi itu ada di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Lalu ada dasar hukumnya. Nah, dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang KUP. Ada yang tahu KUP itu apa? Ada yang tahu gak? KUP, ayo. KUP itu singkatannya apa? Oh, belum. Oke, KUP adalah ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pintar. Nah, KUP ini sudah beberapa kali diubah. Nah, yang terakhir itu Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perpu itu apa? Tahu nggak? Ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, terus sebelum ada Cipta Kerja juga ada nih Undang-Undang HPP namanya, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Itu dalam UU nomor 7 tahun 2021. Kemudian, kenapa sih kita harus bayar pajak? Yang tahu? Kita nonton video dulu. Kedengeran nggak? Sebuah pertanyaan klasik namun sangat penting untuk dibahas. Kenapa kita harus bayar pajak? Saat ini kita punya penghasilan, rumah, mobil, ataupun sebuah bisnis sebelum dikenakan pajak. Rasanya pemerintah selalu mengambil sedikit dari awal. Tapi di balik itu semua, segala hal yang kita berikan itu tidak digunakan untuk proyek-proyek pemerintah. Pada tahun 2020, pendapatan menerima pemasukan pemerintah sebesar Rp1.895,7 triliun, yaitu kontribusi terhadap 3,4% APBN. APBN ini dialokasikan untuk membantu masyarakat dalam hal mendapatkan jaminan kesehatan, membantu jutaan anak Indonesia untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak, membayar gaji-gaji tentara yang selalu menjaga kita dari ekonomis, dan banyak hal lainnya. Dan pada akhirnya semua digunakan untuk kepentingan bersama. Dan yang paling kerennya, jika kita membayar taat pajak, kita telah berkontribusi dalam hal-hal luar biasa yang telah disebutkan tadi. Jadi, itulah alasan kenapa kita harus membayar pajak. Dan bagi yang menonton video ini, jangan lupa bayar pajak agar kita semua keren. Terima kasih. Oke. Itu tadi alasan kenapa kita harus bayar pajak. Nah, dari video tadi, coba kalian simpulin. Kenapa kita harus bayar pajak?
isi di kelas point. Wait. Sorry. Belum muncul. Oke. Saya kasih waktu 1 menit. Sepuluh detik lagi. Ayo. Oke, 1 menit ya. Saya close. Yeay, yang sudah jawab saya kasih bintang lagi. Yeay. Oke. Ada yang mau jelasin nggak kenapa harus bayar pajak? Boleh. Siapa namanya? Irgi. Ini. Oke. Silakan. Sebagai usia nyata kalau negara, masa depan negara yang lebih baik. Oke, terima kasih Irgi. Tepuk tangan. Saya kasih bintang buat Irgi. Oke, jadi kenapa sih kita harus bayar pajak? Karena pajak itu adalah sumber pendapatan negara. Untuk anggaran untuk APBN itu sebagian besar dari pajak. Dan pendapatan negara itu untuk membangun fasilitas-fasilitas negara, seperti itu. Kemudian, ini ada data APBN 5 tahun terakhir. 2020 sampai 2024. Nah, yang biru itu adalah pendapatan negara kita, dan yang kuning itu belanja negara kita. Di tahun 2020 bisa dilihat ada apa di tahun 2020? COVID, pintar. Nah, di tahun 2020 lihat selisih antara yang biru sama yang kuning itu paling tinggi kan? Itu artinya selisih pendapatan sama belanjanya itu banyak banget kan? Karena ada COVID. Nah, semakin ke sini semakin apa namanya? Ya, semakin tahun itu semakin meningkat. Karena COVID-nya sudah selesai. Nah, sekarang ini ada target dan realisasi penerimaan pajak di 5 tahun terakhir. Nah, ini kan tadi di 2020 ada COVID nih. Di 2020 ada COVID. Nah, targetnya itu kan yang biru. Realisasinya yang kuning. Realisasi penerimaan pajaknya itu rendah banget ya di 2020. Terus di 2021 mulai meningkat. Nah, di 2022 bisa dilihat yang kuning itu lebih tinggi. Jadi realisasi pajaknya lebih tinggi karena ada apa di 2022? Karena di 2022 itu ada kenaikan PPN sebesar 1%. Bukan 12%. Nggak jadi 12% kemarin kan. Jadi yang 12% itu kemarin cuman di bawah orang mewah, pinter. Jadi di tahun 2022 itu ada kenaikan PPN dari 10% ke 11%. Makanya realisasi pajaknya itu meningkat.
Kemudian ada unsur-unsur pajak. Yang pertama itu subjek pajak. Subjek pajak itu orang atau badan yang dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi kamu kalau udah punya penghasilan itu akan dikenakan pajak. Terus yang kedua ada objek pajak. Objek pajak itu sesuatu yang dikenakan pajak. Objeknya yang diterima oleh wajib pajak. Yang ketiga ada tarif pajak. Nah, tarif pajak itu biasanya berupa persentase. Kayak tadi PPN itu sebesar 11%. Itu adalah tarif pajak namanya. Kemudian wajib pajak. Wajib pajak itu subjek pajak tadi, subjek pajak yang telah memenuhi syarat. Jadi kalau kamu udah berpenghasilan itu namanya wajib pajak. Atau kamu udah mempunyai NPWP, itu namanya wajib pajak. Nah, ada quotes pajak nih dari Benjamin Franklin. Katanya, tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali kematian dan pajak. Karena kata dia, pajak itu pasti. Jadi, dari kita hidup sampai kita mati tuh bayar pajak. Kemudian ada fungsi pajak. Fungsi pajak yang pertama ada budgeter. Budget artinya apa? Anggaran. Budget itu kan artinya anggaran. Jadi pajak itu berfungsi sebagai anggaran negara. Berfungsi sebagai anggaran negara. Jadi kan pajak itu tadi sumber pendapatan negara yang dianggarkan untuk negara seperti itu. Nah, yang kedua itu reguleran atau regulasi. Ingat regulasi. Regulasi itu artinya apa sih? Mengatur, pintar. Jadi ini adalah fungsi pengaturan. Jadi pajak itu sebagai bisa untuk mengatur kita. Jadi segala sesuatu di negara ini yang dinilai negatif itu bisa diatur oleh pajak. Contohnya cukai rokok. Rokok itu kan dinilainya negatif ya. Jadi dapat dikenakan pajak yang tinggi gitu. Jadi dapat membatasi konsumsi kita seperti itu. Kemudian redistribusi. Distribusi itu artinya apa? Pembagian itu kan rata ya artinya. Jadi siapa itu? Oke, redistribusi itu kan distribusi itu artinya rata. Jadi pemerataan kesejahteraan. Redistribusi itu pemerataan kesejahteraan. Contohnya kalau kita berpenghasilan lebih tinggi, itu kita dikenakan pajak yang lebih tinggi juga. Nah, kalau kita berpenghasilan lebih rendah kan juga pajaknya lebih rendah. Jadi rata. Kemudian stabilitas. Stabil. Tetap. Jadi pajak itu untuk stabilisasi negara kita fungsinya. Contohnya pengendalian inflasi atau deflasi, gitu. Kemudian ada asas pemungutan pajak. Nah, pajak itu ada asas keadilan atau equality. Jadi pemungutan pajak itu harus dilakukan secara adil. Gimana adil sih? Jadi tadi kan saya bilang kalau penghasilannya lebih tinggi, pajaknya lebih tinggi. Kalau penghasilannya lebih rendah juga. Nah, itu harus adil. Kemudian, asas kepastian atau certainty. Jadi, pajak itu harus pasti, harus diatur semuanya. Ada peraturannya tertulis dalam undang-undang kalau di Indonesia. Dasar hukumnya itu ada. Tata caranya gimana,
pembayarannya berapa, tarifnya berapa, itu harus pasti. Kemudian kelayakan atau convenience of payment. Jadi pembayaran pajaknya itu harus layak atau memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak. Jadi waktu dan tata cara dalam membayar pajak itu harus mudah. Jadi harus layak agar wajib pajak itu mudah untuk membayar pajak. Lalu economic of collection. Jadi pemungutan pajaknya itu harus efisien, teman-teman. Pemungutan pajaknya harus efisien karena Nah, pemungutan pajaknya itu harus efisien. Ada yang tahu nggak? Efisien itu apa? Siapa namanya? Muhammad Irgi lagi. Siapa? Oke, apa? Oke, benar. Jadi pemungutan pajaknya itu harus sistematis. Kan pemerintah itu memungut pajak juga mengeluarkan uang. Jadi gaji dari pegawai pajaknya itu tidak boleh lebih besar dari pemungutan pajaknya itu sendiri. Jadi harus efisien gitu. Tadi Irgi ya, saya kasih bintang ya. Yeay. Nah, tebak pajak nih. Kuis. Jawab di Class Point. Belum baca ya? Oh ya, sorry. Nah, tadi empat asas ya. Saya kasih waktu 1 menit. Udah? Udah semua? Oke, saya close ya. Yeay. Jadi yang benar itu apa? Asas yang menekankan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan pada waktu dan cara yang tidak memberatkan wajib pajak. Tadi tidak, pintar. Siapa namanya? Andrika. Saya kasih bintang. Nah, tadi yang udah jawab, saya kasih bintang semua juga. Nah, selanjutnya ada teori pemungutan pajak. Yang pertama itu ada teori asuransi. Jadi, dalam teori asuransi, itu pajak diibaratkan sebagai premi asuransi. Kenapa diibaratkan sebagai premi asuransi? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Iya, pintar. Irgi ya? Saya kasih bintang lagi.
Yeay. Jadi pajak itu ada 4 teorinya. Yang pertama teori asuransi. Pajak itu diibaratkan sebagai premi asuransi tadi karena pemerintah sebagai penyedia asuransi sosial. Jadi pemerintah itu memberikan manfaat kepada kita untuk ada perlindungan, ada bansos, ada subsidi. Tadi kan di video tadi juga ada tuh pajak. Kenapa harus bayar pajak? Karena untuk membayar apa tadi? Tentara untuk melindungi kita dari teroris. Bentar, ya. Boleh ke toilet. Nah, yang kedua ada teori kepentingan. Ada yang mau jawab lagi nggak? Boleh, Irgi. Boleh, Irgi. Negara tentang pajak dan sebenarnya karena memberikan dalam fasilitas. Ya. Nah, ya. Bagus. Kita kasih bintang lagi, Irgi. Wah, Irgi semua ini yang ngambil. Panen bintang. Oke. Jadi, teori kepentingan itu besar pajaknya itu sesuai kepentingan kita terhadap fasilitas yang kita pakai. Ngerti gak? Oke. Kemudian teori daya pikul. Teori daya pikul. Udah nunjuk duluan ya. Boleh silahkan. Iya, pintar. Intan. Saya kasih bintang. Jadi teori daya pikul itu pajak yang dibayarkan itu sesuai kemampuan kita. Sesuai kemampuan kita, sesuai daya pikul kita. Jadi kalau lebih tinggi penghasilannya, lebih tinggi juga pajaknya. Kemudian teori bakti. Boleh Kak, siapa namanya? Suci. Oke. Suci, silakan. Jadi kayak misalkan kalau misalkan kita berbakti gitu ya, kalau misalkan kita harus membayar pajak tersebut. Iya, pintar. Oke. Pintar, Suci, tepuk tangan. Oke. Tadi udah ya bintangnya. Jadi teori bakti itu kita berbakti kepada negara dalam membayar pajak. Kemudian kedudukan hukum pajak. Nah, pajak ini ada di mana sih kedudukannya di dalam hukum? Pajak itu kedudukannya ada di dalam hukum publik. Kan ada hukum perdata, ada hukum publik. Kenapa hukum pajak termasuk ke dalam hukum publik? Karena hukum pajak itu mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat. Dan kan hukum publik juga mengatur hubungan pemerintah dan rakyat. Jadi kalau pajak itu kan pemerintah sebagai penarik pajak, rakyatnya sebagai pembayar pajak. Jadi termasuk hukum publik. Nah, hukum pajak ini setara nih sama hukum-hukum publik lainnya, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana, seperti itu. Nah, hukum pajak itu ada dua. Yang pertama material, yang kedua hukum formil. Nah, kalau hukum pajak material itu fokusnya kepada siapa sih yang dikenain pajak,
apa yang dikenain pajak dan berapa tarifnya. Tadi kayak unsur-unsur pajak ya, objek, subjek, objek, tarif. Kemudian ada hukum formil. Hukum pajak formil itu mengatur proses administrasinya, pelaporannya, terus pembayarannya, hingga sanksi yang terjadi jika ada pelanggaran. Nah, kemudian pengelompokan pajak. Pengelompokan pajak itu ada dua, berdasarkan sifatnya dan berdasarkan pihak pemungutnya. Kalau berdasarkan sifatnya, itu ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kalau pajak langsung itu langsung dibayarkan oleh kita sendiri. Contohnya apa? PPH, pajak penghasilan. Nah, kita kan kalau PPH kan ada pajak penghasilan badan, ada pajak penghasilan orang pribadi. Kita kan kalau bayar pajak penghasilan itu melapor SPT itu sendiri kan, SPT itu dilapor sendiri. Jadi itu namanya pajak langsung. Kemudian ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung itu ditanggung konsumen akhir. Contohnya pajak pertambahan nilai. Nah, pajak pertambahan nilai ini contohnya kalau kamu beli di Indomaret itu tuh udah terkena pajak penghasilan. Udah terkena pajak penghasilan. Jadi Indomaretnya itu udah bayar pajak sebenarnya. Jadi secara nggak sadar, secara nggak langsung kita udah bayar pajak gitu. Kemudian pajak pihak pemungut ada dua. Yang pertama pihak pusat, pajak pusat sama pajak daerah. Nah, pajak pusat itu dipungut oleh pemerintah pusat. Ada yang tahu nggak pemerintah pusat itu siapa yang memungut pajak? Siapa? Bukan. Yang memungut itu namanya DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Yang dipungut oleh pemerintah pusat itu contohnya tadi pajak penghasilan, PPM, terus pajak materai, bea materai. Kemudian ada pajak daerah. Nah, pajak daerah itu dipungut oleh pemerintah daerah. Contohnya pajak kendaraan bermotor, terus tanah, ya pajak rumah, PBB ya. Kemudian apalagi ya? PB1 itu restoran, hotel, terus karaoke, hiburan. Ada yang tahu nggak pajak hiburan tarifnya berapa? Karaoke gitu. Masa belum pernah karaoke? Pajak hiburan itu kan ada karaoke, terus klub. Nah, berapa? Di Jakarta. Jakarta itu setahu saya 25%. Makanya kalau karaoke itu mahal banget. Pajaknya, iya, pajaknya mahal banget, guys. Tebak pajak lagi. Nah, buka lagi pas poinnya, teman-teman. Nah, aku pajak yang kamu bayar tanpa sadar saat beli barang. Siapa aku? Saya kasih waktu 45 detik. Udah? Nah, oke, 73% menjawab benar. Siapa nih yang jawab A? Irgi. Kenapa Irgi jawab A?
Oke, nggak apa-apa kita kasih bintang. Kita kasih bintang ke semuanya. Jadi yang benar itu tadi pajak tidak langsung. Karena tidak sadar saat beli barang itu kita telah membayar pajak. Video lagi nih. Guys. Tolong nonton video ya. Nonton video lagi. Pagi ini aku akan berkunjung ke kantor pajak yaitu aku. Iya, karena aku merupakan salah satu wajib pajak, aku harus tahu bagaimana cara pembayaran pajak itu. Selain itu, aku juga harus tahu mengenai pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Secara umum, pemungutan pajak itu dikenal dalam 3 sistem. Ada sistem yang namanya Provincial Assessment System, contohnya nih, kamu tahu pajak dividen bangunan? Nah, jumlah pajak dividen bangunan ini sudah ditentukan oleh pemerintah atau petugas pemungut pajak yang sudah ditetapkan dengan surat ketetapan pajak. Sehingga wajib pajak tinggal membayarkan sesuai dengan yang tertera di surat pajak tersebut. Kemudian ada self-assessment system, di mana sistem ini memberikan kepercayaan dan kewenangan pada wajib pajak untuk menghitung, menentukan besarnya pajak, melaporkan dan membayarkan sendiri. Contohnya nih, pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Dan yang terakhir ada sistem yang namanya withholding system, di mana sistem pemungutan pajak ini memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut dan menentukan besarnya pajak yang ditentukan oleh wajib pajak. Contohnya berupa pemotongan pajak penghasilan karyawan atau PPh pasal 21. Nah, setelah kamu tahu apa saja sistem pemungutan, kali ini aku memberitahumu bagaimana ambil pembayaran pajak di Indonesia. Pertama-tama, wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP secara langsung ke kantor pelayanan pajak atau KPP, atau bisa juga secara online. Setelah terdaftar, wajib pajak harus menghitung jumlah pajak yang berutang. Atas dasar itu, wajib pajak membayarnya ke bank yang ditunjuk pemerintah atau kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Wajib pajak mengisi surat pemberitahuan atau SPP dan melaporkannya secara langsung ke kantor pelayanan pajak atau KPP, atau juga mengirimkan dokumen surat setoran pajak atau SPP, lembar 3 dan SPP-nya. Lalu terakhir pendaftaran pajak, yaitu wajib pajak akan mendapat tanda terima pencapaian SPP. For your information, ketentuan pokok tentang perpajakan itu diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, dan ketentuan material diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Nah, demikian alur pembayaran pajak yang aku lakukan. Jika kamu ingin membayar pajak, jangan lupa dipahami alur pembayaran ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Dadah. Nah, dari video tadi ada 3 sistem pemungutan pajak. Apa aja? Boleh, Irgi. Tadi kamu nggak tunjuk tangan, sayang. Apa? Ya. Yang kedua, self-assessment system, menghitung dan menentukan besar dan kekurangan pajak atau penghasilan dan Oke. dan yang ketiga, withholding system, pemotongan pajak penghasilan karyawan. Iya, pintar Irgi. Kita kasih bintang buat Irgi. Salah.
Nah, tadi di video ada namanya KPP. KPP itu singkatannya apa? KPP. Tunjuk tangan, 5 detik. 1. Oke. Siapa namanya? G. Rian. Nah, Rian aja. Susah namanya, guys. R. Pakai Y apa I? Oke. Terus ada namanya NPWP. Tadi NPWP apa? Tunjuk tangan dulu teman-teman. Tadi Irgi duluan sih. Apa Irgi? Nomor pokok wajib pajak. Pintar. Terus SPT. SPT apa? 5 detik. 1, 2, Suci. Surat pemberitahuan pajak. Nah, tadi kan sistem pemungutan pajak itu ada 3. Yang pertama self-assessment system, official assessment system, dan withholding system. Nah, kalau self-assessment system itu wajib pajak membayarkan pajaknya sendiri. Tadi contohnya apa? Membayarkan pajaknya sendiri contohnya apa? Pajak penghasilan. Pajak penghasilan, pajak motor. Nah, kan itu pakai SPT tadi ya. Kemudian official assessment system. Pajak dihitung dan ditetapkan oleh otoritas pajak. Contohnya apa? PBB, pintar. Jadi kalau official assessment system itu udah ada tuh angkanya berapa pas kita mau bayar pajak, ya. Oh, boleh. Monggo. Kemudian withholding system. Jadi pihak ketiga memotong dan menyetor pajak atas nama wajib pajak. Contohnya apa? Contohnya kalau kita kerja di perusahaan besar itu, kita kan pajak penghasilannya tuh udah dipotong dari perusahaan itu sendiri. Jadi pihak ketiga yang memotong. Nah, sekarang kita games. Buat 4 kelompok. Ada kelompok nggak? Ini berapa orang ya? Hah? 21 ya? 21 bagi 4, 7. 21 bagi 4, 5. Ada yang 5, ada yang 6. Itu udah 5 ya. Kalau nggak bikin, saya spin nih. Spin. Kita spin 5 orang nih. Nah, yang pertama. Siapa tuh? Siapa? Irgi. Nih, ingetin kok nama kelompoknya, ingetin guys. Nih, siapa nih?
Destrik. Ya, boleh. Kok 4 doang? Siapa deh? Yang belum siapa? Suci. Kok saya skip? Kok Levi lagi? Ini siapa? Levi siapa tadi? Kamu? Kamu juga? Siapa kamu namanya? Nadine. Wah, ini ada. Ada. Oke. Brian siapa guys? Namanya siapa? Oh benar-benar. Itu dia. Salah guys. Berapa ini? 6 ya sekarang. Kok 2 sih? Ini siapa yang belum ada? Siapa namanya? Siapa? Andika. Kangen band. Gitu. Oke. Siapa lagi? Ini. Ini Happy. Oh. Happy. Udah. Siapa? Sopo. Namanya siapa? Alwi. Mau di kelompok mana? 2. Alwi. Siapa namanya? Rega di kelompok mana maunya? Nggak bisa. Alwi. Rega. Namanya jangan ganti-ganti sayang. Ini. Rega sini maju. Alwi maju. Brian. Siapa Brian? Tapi kita main kupu-kupu. Aduh, pilih. Sekarang duduk berkelompok, jawab soal yang ada di dalam kupu-kupu. Iya, boleh masuk 3 atau 5? 3. Bikin di origami sayang. Duduk. Ayo, boleh di mana aja terserah.
Udah duduk. Saya kasih waktu 5 menit buat jawab dan diskusi. Nih, udah jalan ya waktunya. Nih sambil diskusi. Sambil diskusi boleh sambil ngemil nih. Kelompoknya mana tadi? Jangan berisik ya. Ditulis. Dengerin semuanya, dengerin. Jawabnya ditulis di origami, terus masing-masing difoto, di submit di class point. Enggak. Gak apa-apa, masih lama kok. Bapak mau, Bapak? Buat ngemil, Pak. Monggo. Ya. Lima. 5 menit buat jawab, 2 menit buat submit. Emang panjang? Dirangkum aja sayang. Kurang nggak waktunya? Saya tambahin 2 menit. Saya tambahin 2 menit. Tenang.
Ih, udah ada yang jawab. Pinter. Ini saya bacanya gimana ya? Miring-miring gitu ya? Wih, kenapa? Udah semuanya? Kalau ada yang mau ke toilet, boleh ya ke toilet dulu. Tapi balik lagi ya. Udah? Udah. 5 detik lagi. Oke. Udah semuanya? Teman-teman duduk yuk, duduk. Duduk yuk. Tadi perwakilannya coba maju sayang. Bawa kertasnya. Satu lagi mana? Yang hijau. Ini yang harus salah. Iya, nggak apa-apa. Boleh dibacain soal sama jawabannya. Siapa dulu? Sini. Boleh. Sebutkan dan jelaskan 4 unsur pajak, yaitu 1. Subjek pajak, 2. Tarif pajak, 3. Objek pajak, 4. Wajib pajak. Untuk subjek pajak merupakan individu badan atau entitas. Tarif pajak present yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak. Objek pajak dikenakan pajak penghasilan sehari. Wajib pajak untuk memenuhi syarat-syarat objektif manapun. Oke, tepuk tangan untuk Levi. Siapa namanya? Rega. Rega. Soalnya dulu ya, Bu. Soalnya juga. Sebutkan dan jelaskan pengelompokan pajak berdasarkan sifat dan pihak pemungutnya. 1. Pajak langsung. Dibayar sendiri oleh wajib pajak atau pajak penghasilan. 2. Pajak tidak langsung. Tanggung jawab konsumen akhir atau PPN. Pihak pemungutannya. Pajak pusat dipungut pemerintah pusat. Misalnya PPH dan PPN. Pajak daerah dipungut pemerintah daerah. Atau pajak kendaraan bermotor. Oke, tepuk tangan. Namanya siapa, Mas? Brian. Brian. Sebutkan dan jelaskan sistem pemungut pajak di Indonesia. Pemungut pajak di Indonesia terdiri dari 3 sistem, yaitu 1. Official Assessment System. Dalam sistem ini pemerintah menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Contohnya ada PPH, PPN.
Terus yang kedua ada self assessment system. Wajib pajak menghitung, melaporkan dan membayar sendiri. Terus yang ketiga ada withholding system. Ini apa ya? Ketiga memotong dan Menyetor. menyetor. Pajak ketiga memotong dan menyetor pajak atas penghasilan. Contohnya ada pajak atas gaji yang dipotong oleh pihak ketiga. Terima kasih. Siapa namanya? Ryan. Tepuk tangan. Siapa Mas namanya? Aufa, Aui. Auli. Soalnya, sebutkan dan jelaskan 4 fungsi pajak. Pertama, fungsi budgeter. Fungsi budgeter yaitu pengeluaran ini digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam pembangunan. 2. Fungsi regulasi atau mengatur. Adalah mengatur kebijakan sosial dan ekonomi dalam negara. 3. Fungsi distribusi atau pemerataan. Mendistribusikan manfaat tersebut demi kesejahteraan masyarakat. 4. Fungsi stabilitas. Sebagai alat stabilitas ekonomi. Maaf, Terima kasih. Tepuk tangan. Bentar. Nih ada yang mau? Oke, semuanya jawabannya benar ya. Dapat bintang. Oke. Guys, dengerin ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu timbul dan hapusnya utang pajak. Nah, pajak itu timbul ketika terjadinya apa sih? Jadi, pajak itu timbul ketika terjadi peristiwa atau kondisi yang memenuhi ketentuan perpajakan. Contohnya, terjadi transaksi kena pajak atau diterimanya penghasilan tadi. Kalau kita udah punya penghasilan, makanya kita kena pajak gitu. Kemudian, hapusnya utang pajak. Pajak kita itu bisa terhapus kalau kita sudah membayar pajak tentunya. Terus bisa terhapus juga kalau udah kadaluarsa, teman-teman. Jadi kalau udah melewati masa penagihan itu pajak apa sih namanya? Pihak DJP itu udah nggak bisa lagi tuh nagih pajak kita, udah nggak bisa. Pihak pemungut pajak udah nggak bisa nagih ketika pajaknya itu melewati masa kadaluarsa itu. Kemudian ada kompensasi atau penghapusan oleh pemerintah, kayak ada pemutihan gitu. Itu bisa hilang tuh pajak kita. Nah, video lagi nih dari TikTok, guys. Lucu deh. Kalau udah aku pakai mobil baru yang mahal loh, kopi aku yang beli. Ini terus Tuh. ribet. Lagian kan kopi aku kerjanya di Ditjen pajak. Aku kira ya kalau saya bayar pajak, toh selama ini juga belum pernah ada yang baru. Nah ini gimana sih? Kalau kamu ada kendaraan dari dari pajak itu seperti kalau dan pajak suruh santai aja santai, aku cuma nggak mau ngikut saja, males. Itu gimana? Sekarang kan udah ada Samsung, bayarnya lebih mudah dan praktis loh. Iya deh, iya. Jadi aku dong gimana caranya? Nah, ini tadi dia nggak mau bayar pajak, guys, karena katanya bapaknya apa tadi? Dirjen pajak, katanya nggak mau bayar pajak dia. Terus katanya pembayaran pajak ribet, guys, kata dia. Tapi sekarang udah ada, udah bisa online ya bayar pajak. Nah, ini tadi
hambatan pemungutan pajak. Jadi rendahnya kesadaran wajib pajak tadi ya. Terus adanya penghindaran pajak atau avoidance, tax avoidance. Terus ada pengelakan pajak atau tax evasion. Evasion. Itu bedanya apa sih avoidance sama evasion? Ada yang tahu nggak? Avoidance sama evasion. Ada yang tahu teman-teman? Kalau nggak mau tunjuk tangan, saya spin. Belum satu. Saya spin ya. Yang belum pernah jawab nih. Siapa nih? Siapa? Awi, selamat. Silahkan menjawab. Tadi pertanyaannya, perbedaannya tax avoidance dan tax evasion. Tax avoidance dan tax evasion. Perbedaan. Monggo dijawab. Iya, pakai Wi. Tax of avoidance dan tax evasion. Kalau tax avoidance merupakan upaya untuk mengurangi beban pajak. Sedangkan tax evasion adalah nyata-nyata tindakan penggelapan pajak. Ya. Boleh kita kasih bintang ya guys. Nah, jadi tax avoidance dan tax evasion itu sama-sama kegiatan untuk menghindari pajak. Ini tuh sebenarnya dua-duanya tuh nggak boleh ya. Kalau penghindaran pajak itu sebenarnya tidak melanggar hukum, cuman itu dia mencari celah hukum untuk menghindari pajak, jadi tidak etis. Nah, kemudian pengelakan pajak itu penghindaran pajak yang melanggar hukum. Jadi tidak boleh sama sekali, tidak etis sama sekali. Terus ada juga tuh nanti tax planning. Nanti di mungkin pertemuan berikutnya atau semester berapa saya lupa. Kalau tax planning itu boleh perencanaan pajak namanya. Nah, terus ada administrasi yang rumit. Tadi kan di video dia bilang ribet. Dia bilang kan ribet tuh. Padahal sekarang tuh udah bisa online, ada e-form, e-filing. Ada yang tahu e-form dan e-filing itu apa? Enggak. E-form dan e-filing. Iya. Itu kan singkatannya. Apa? E-form itu apa sih? Boleh, Suci? Mau jawab? Jadi kalau misalkan e-filing itu dilakukannya secara online. Terus itu tuh harus terkoneksi sama internet, Kak. Jadi dia tuh pengisian datanya harus langsung siap gitu. Tapi kalau misalkan e-form itu, dia itu bisa secara offline. Dan juga kayak pada laptop atau komputer, jadi kayak lebih mudah gitu. Pokoknya secara offline. Jadi e-form dan e-filing itu cara pengisian SPT ya teman-teman. Kalau e-filing itu langsung ngisinya di aplikasi, langsung ngisi datanya, nama kita siapa, nicknya berapa, itu langsung. Kalau e-form itu online juga, cuman dia bisa di-download dulu, baru kita isi, baru di-upload, gitu. Udah ya. Tadi Suci ya namanya, saya lupa. Kemudian materi terakhir nih, itu tadi tarif pajak. Tarif pajak itu apa tadi? Tarif pajak apa tadi? Enggak. Presentase pajaknya.
Nah, tarif pajak itu ada 4 macam. Yang pertama ada tarif tetap atau specific tax. Jadi jumlah pajaknya itu tetap, tidak dipengaruhi oleh jumlah objek pajak. Contohnya apa? Ada yang tahu nggak contohnya apa? Contohnya itu bea materai. Kamu kalau tanda tangan surat pakai materai, materainya berapa? 10.000. Itu kan tetap ya, setiap dokumen itu nilainya tetap 10.000. Nah, kemudian ada tarif proporsional. Tarif proporsional itu tarif pajaknya tetap, cuman besaran pajaknya itu nggak sebanding sama objek. Contohnya itu PPN tadi. Jadi kalau kalian beli barang harganya murah ya pajaknya juga kecil. Kalau beli barang harganya tinggi ya pajaknya juga tinggi. Karena pajak PPN tadi berapa persen? 11%. Kalau yang 12 apa? Barang mewah. Terus ada tarif progresif. Tarif progresif itu tarif persentase tarif pajaknya itu meningkat seiring bertambahnya objek pajak. Contohnya? Iya, pajak penghasilan tadi. Kalau kita penghasilannya tinggi, makin banyak pajaknya, bayar pajaknya. Kemudian ada tarif degresif. Kalau tarif degresif itu tarifnya menurun saat jumlah objek pajak bertambah, tapi tarif pajak degresif itu udah tidak pernah dipakai. Karena itu memberatkan negara. Karena tarifnya itu menurun kan, Sam. Jadi kalau misalnya perusahaan penghasilannya besar kan tarifnya itu harusnya besar kan. Nah, itu kan tarifnya menurun. Itu kan memberatkan negara. Nah, kita sudah sampai di penghujung materi. Sampai sini ada yang mau bertanya? Udah paham semuanya? Ada yang mau tanya-tanya? Ya? Teori pemungutan pajak. Itu nggak harus 4, cuman yang utama 4. Ya, betul. Ada lagi? Oke. Kalau nggak ada, ini sudah di penghujung materi. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan celotehan saya. Sekarang kita kuis. Sekarang buka Kahoot, tahu Kahoot nggak? Ya. Kahoot, sayang, Kahoot. Berapa? 30 menit lagi. Pinnya no, belum saya buat. Udah buka Kahoot belum? Bentar, buka Kahoot dulu aja. Kahoot. Belum saya buat. Kahoot.it. Ini bisa di freeze gak? Udah ngantuk ya? Oh, belum.
2 jam lagi ya kalau gitu. Oh, lapar. Pinnya sebentar. Belum. Udah buka Kahoot semua? Udah. Nah, ini pinnya. Ini sayang. 283 03 6 283 036. Udah? Woi, apa ini? Udah? Belum? Coba lihat. Loh, ini masih kelas poin sayangku. Ini kita buka Kahoot. Siapa namanya? Alfi. Abi. Dah, ada belum? Sudah, Abi. Dua, satu. Udah masuk kali. Udah. Oh ya. Udah siap belum? Kita mulai. Ini cuma ada di sini ya, di HP kalian nggak ada. Di HP kalian. Jadi soalnya kamu udah sih kenapa coba sih banget. Udah kelihatan semuanya? Oke, kita mulai. Udah. Mati. Udah siap? Next ya.
Masuk. Wih. Wih, saya sebentar dulu. Iya. Dua, tiga. Yang benar pasal 23A. Kita lihat. Wih. Mantap. Wih. Keren. Wah, HP saya yang mati coy. HP saya. Tolong. Maaf ya, teknis nih, teknis. Mengulang. Mengulang. Ini boleh dicabut? Oke, nggak apa-apa. Aman. Mau mengulang. Sebentar, sayang. Bentar ya. Semoga tidak terulang. Mama saya itu mama saya. Apa ya passwordnya ya? Iya, kok kamu nggak tahu sih? Ulang tahun saya kapan emang? 2 hari. Nah, salah. 1 bulan sebelum Desember. Ini nenek saya. Ya, kayaknya sepertinya mengulang. Bisa reconnect kah? Bismillahirrahmanirrahim. Salah ya? Apa ya? Apa sih? Kok gitu sih?
Ah, asyik. Bisa gak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Emang harusnya apa? Harusnya di accept. Ya. Keulang teman-teman kayaknya. Keulang guys. Apa-apa ya. Kalian itu dulu keluar dulu. Oh udah. Oh oke. Berarti emang keluar. Tuh, pin baru. Kelihatan nggak? Kelihatan, oke. Tadi dua-dua ya? Itu siapa ini yang Arab-Arab? Alvin. Satu lagi mana? Satu lagi. Abi udah, Abi. Abi udah, Abi. Oke, mulai. Gas. Ayo cepet-cepetan nih. Enggak. Kan baru dua tadi. Oh, diacak. Oh, enggak deh. Ya, bener semua guys. Kita lihat siapa tangannya. Siapa nih? Siapa ini? Oh. Des, namanya siapa tadi pas di Oh, nanti aja deh. Nanti saya kasih bintang. Siapa namanya? Destri. Tadi yang pertama juga saya kasih bintang. Siapa namanya? Hah? Lase. Dasar. Kok salah? Siapa yang salah? Kok nggak bisa ya? Oh, Nadine. Siapa nih? Siapa Jason? Siapa tadi di kelas point namanya? Arnold. Objek pajak yang dikenakan pajak apa?
Kenapa Intan? Ah, perasaan tadi bisa dilihat ya? Oh nggak bisa ya? Yes, siapa nih? Tata. Next. Buat beli Rubicon. Wih, pintar. Bener ya. Kebaru nih Irgi. Irgi kebaru di mana? Mengatur. Mengatur. Pengaturan. Regulasi ya. Ini contoh keadilan pajak. Kan tadi pajak bersama. Wih, ini lagi. Dasar
Presiden. Gila semua. Siapa yang impostor? Ini lagi, wow. Next. Pajak. Semuanya benar ya. Jason. Jason siapa tadi? Arnold ya? Udah. Farmel kali. Biru. Yeay, Yuni. Next. Yeay, siapa itu satu? Ini pengertian subjek pajak ya. Ini lagi. Next. Kecuali. Loh, kok 200? Oke. Benar. Ini lagi. 5 lagi. Udah semua? Yeay, benar. Astaga, pintarnya Yuni. Kecuali ya, kecuali. Kecuali. Boleh, boleh. Udah? Pajak pusat, kecuali ya. Brian naik. Tia naik, saya kasih deh. Kasihan guys. Brian siapa ya? PPH.
Pajak langsung. Ini lagi. Udah mundur semua. Sendiri, melaporkan sendiri. Self assessment. Dua lagi guys. Gak apa-apa. Mayoritas benar semua ya. Wih, Brian, ini satu orang atau dua orang sih? Oh, satu orang. Kamu, oh ya. Satu lagi. Meningkat. Kalau penghasilannya meningkat, pajaknya meningkat. Progresif, guys. Nih, siapa nih? Yuni nomor 3. Kamisya Soha. Oh, Intan. Siapa? Intan. Kintan. Loh. Tapi kok nomor 1-nya Brian ya? Gue bingung ya. Gimana ya? Iya. Kintan, Brian, Yuni. Oh, berarti ini nggak usah saya masukin plus point ya. Saya kasih hadiah aja nih 3. Nih. Brian mana Brian? Kintan dan Yuni. Oh, yang ada. Sama-sama sayang. Oke. Ya, kelas poin tadi mana ya? Kenapa? Ya, ketutup. Masih. Alhamdulillah. Mana ya? Teman-teman, karena semuanya sudah kita buatnya.
Suci dan Lase yang mana? Irgi selamat nomor 1 saya kasih aja. Suci sama siapa? Lase. Oh, IG aja IG. Oh, cari aja bintang. Mas Suci. Lase mana Lase? Oh iya. Oke. Sama. Itu sudah sah guys. Oke, selesai sudah materi kita hari ini. Terima kasih buat semuanya, buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Oke, ketua kelasnya mana ya? Oh iya, hilang deh. Oke, sebelum Oke, terima kasih semuanya. Sebelum kita pulang, kita berdoa. Silakan, fokus. Attention, please. Amin. Terima kasih semuanya. Semoga selamat sampai rumah. Oke, silakan.